Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fazal. Saya dari kelas 1 Teknik Elektronika A dengan NIM 2402029. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam melawan Raja Jalut. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sebagai seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Daud dilahirkan di Bethlehem tahun 1040 sebelum Masehi, dibesarkan di Israel, wafat pada tahun 970 sebelum Masehi. Nabi Daud dikenal sosok yang telah mengalahkan Jalut atau Goliat dan sebagai raja yang saleh. Nabi Daud adalah ayah dari Sulaiman. Keberanian dan kesetiaan yang diterapkan oleh Nabi Daud yaitu adalah menemani Raja Jalut berperang melawan Raja Jalut, mematuhi semua peraturan peperangan untuk melawan Jalut. Dikenal sebagai sosok yang pemberani dan ahli dalam peperangan. Salah satu anggota perang dari Raja Talut yang paling berani dan setia adalah Nabi Daud alaihissalam. Dia secara konsisten memimpin tugas untuk melestarikan Islam dan memenangkan pertempuran. Ilmu dan kebijaksanaan yang bisa kita ambil yaitu satu, dikenal sebagai sosok yang cerdas dan ahli dalam ilmu agama. Dua, menjadi panglima perang yang adil dan bijaksana. Nabi Daud adalah pemimpin yang sangat tangguh di peperangan karena keahlian dan wawasannya dalam peperangan dan mengatur strategi. Dia adalah orang yang sangat dihormati. Kesimpulan, Nabi Daud berperang melawan Raja Jalut dengan usia yang masih muda dan mampu mengalahkan Raja Jalut dengan ketapelnya yang mengenai tepat di bagian kepala. Lalu Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang oleh Raja Talut dan memimpin bangsa Bani Israel. Nabi Daud menerima kitab Zabur pada umur 40 tahun waktu dia diangkat menjadi nabi. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, bangsa Bani Israel terus bertambah dan menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua nabi ini wafat, mereka pun kembali terpuruk. Tidak ada lagi yang sosok kuat yang bisa membimbing dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Dan pada suatu waktu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka menyiksa dan membunuh bangsa Bani Israel. Sahabat Nabi pun berkata, kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut. Satunya pun menjawab, aku setuju. Bagaimana kita minta mendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah. Para kedua sahabat Nabi pun menemui Nabi Syami'un. Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu dari antara kami yang pantas untuk menjadi raja? Nabi Syami'un berkata, sesungguhnya Allah mengangkat Talut menjadi raja yang sesuai dengan nasib Nabi Syami'un. Talut pun diangkat menjadi raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi raja, Raja Talut pun menata para anggota pemuda untuk menjadi tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur. Kalian sudah bertambah kuat dan berani. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Merekrut prajurit baru. Pada suatu hari, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang. Namun, ayahnya menolak atau melarang Nabi Daud untuk berperang. Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang mengembala domba. Dia pun pergi gegas menemui Raja Talut dan berkata, wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Raja Jalut. Lalu Raja Talut pun menemui Nabi Daud. Nabi Daud
hanya memiliki ketapel untuk berperang, sehingga membuat anggota pasukan perang kebingungan dan bertanya-tanya. Begitulah senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah atau panah, tetapi sebuah ketapel. Sebelum berangkat ke medan perang, raja berpesan, "Nanti di tengah perjalanan ada akan sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapapun yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukannya." Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke medan perang. Sesampainya di sungai, mereka pun tiba di tepi sungai. Mereka beristirahat dan minum. Sayangnya, di antara mereka banyak yang melanggar perintah dari raja. "Bukankah raja telah berpesan untuk meminum segenggam tangan saja? Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup," kata pasukannya. Raja Talut pun memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai yang berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas. Raja Talut pun bergegas dan meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan ada Nabi Daud. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Sesampainya di peperangan, Nabi Daud pun berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar. Raja Jalut mempunyai pedang dan perisai yang sangat kuat. Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil dan memasangnya di ketapel dan mengenai kepala Raja Jalut, sehingga Raja Jalut pun wafat dan mampu dikalahkan oleh Nabi Daud dengan izin Allah. Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka memuji kemenangan Nabi Daud. Siapa yang menyangka anak sekecil Nabi Daud dapat mengalahkan Raja Jalut yang sangat besar. Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang. Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta rasulnya. Kemudian Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidupnya untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Berita tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW pun ada di dalam kitab Zabur ini. Mukjizat Nabi Daud adalah mampu berbicara dengan hewan-hewan dan memiliki suara yang merdu. Setiap kali Nabi Daud berzikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, Nabi Daud mengajak putranya yaitu Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yaitu dengan nama Baitul Maqdis. Saat ini Baitul Maqdis dikenal sebagai Masjidil Aqsa yang letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud pun wafat pada usia 100 tahun, lebih 6 bulan, dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.